Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus perhatian Dewan di masa sidang 4 tahun 2024 hingga 2025. Mulai dari permasalahan ojek online atau ojol, angka pengangguran hingga dampak konflik perang terhadap perekonomian nasional. Hal itu disampaikan Puan saat membuka masa persidangan 4 tahun sidang 2024 hingga 2025 di Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 24 Juni 2025. Ia pun mengatakan isu yang menyangkut masyarakat akan selalu menjadi perhatian DPR. Permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari alat kelengkapan Dewan antara lain: 1. Tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja. 2. Permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. 3. Penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 4. Permasalahan ojek online. 5. Pengoplosan gas bersubsidi. 6. Pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang sedang terlibat konflik. Dan ketujuh, posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi. Dalam sidang ini, Puan menjelaskan DPR juga akan melanjutkan pembahasan 8 rancangan undang-undang atau RUU yang masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat 1. RUU tersebut terdiri dari 3 usulan DPR, 3 usulan pemerintah, dan 2 RUU dari daftar kumulatif terbuka. 7 diantaranya merupakan RUU carryover dari periode keanggotaan DPR sebelumnya. Puan memastikan pembahasan RUU di DPR akan berjalan transparan. Pembentukan suatu undang-undang tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional dalam suatu pembentukan undang-undang. Tak hanya itu, DPR juga akan memulai pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan membahas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Puan pun menyoroti kondisi ekonomi global yang masih dinamis dan penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan geoekonomi yang perlu diperhatikan. Pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional. Puan mengingatkan agar kerangka ekonomi 2026 berisi sejumlah langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi nasional dan global. RPPKM tahun 2026 juga harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini, antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis. Sementara dalam fungsi diplomasi parlemen, Puan menyebut DPR akan menerima kunjungan dari beberapa duta besar negara sahabat, serta melakukan lawatan kerja ke Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, Tiongkok, dan Jepang. Puan mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan berpartisipasi dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPR sesuai ketentuan yang berlaku. Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuannya.